الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ahlan wa sahlan para peserta kajian Wirsa Islam angkatan kedua. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, di bulan Januari tahun 2025 pada tanggal 8 hari Rabu, ya, malam Kamis. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum yang mulia mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Baik. Mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Yang mana topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini membahas tentang akidah atau tauhid. Membahas tentang akidah atau tauhid. Dan kitab yang akan kita pelajari kali ini adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah akan kami kirimkan matanya. Dan kami pilih matan Kitab Tauhid. Matan Kitab Tauhid yaitu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Kitab Tauhid ini berfokus membahas tentang tauhid uluhiyah. Baik, sebelum kita mulai mengenal tentang apa itu tauhid, kita perlu dulu mengenal tentang materi akidah, tentang topik dalam materi akidah, apa saja cakupan materi akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ membahas yang paling utama adalah tentang 6 rukun iman. Oke. 6 rukun iman. Jadi apabila kita berbicara tentang akidah, maka ini merupakan pembahasan yang luas yang mencakup 6 rukun iman. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada para rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir. Dan dari 6 rukun iman ini maka akan bercabang banyak sekali pembahasan tentangnya. Seperti tentang apa itu definisi iman, kemudian orang-orang yang tidak beriman, yaitu dari orang-orang kafir, ciri-ciri mereka orang-orang yang tidak beriman, kemudian juga termasuk pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal keislaman, kemudian juga bab yang berkaitan dengannya yaitu tentang muwalah wal mu'adah, loyalitas dan permusuhan, loyalitas kepada orang beriman dan memusuhi orang-orang yang kafir. Kemudian juga pembahasan mengenai tentang keyakinan kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kemudian juga tentang alul bait, ya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk pembahasan tentang imamah, yaitu kewajiban taat kepada pemimpin dan lain sebagainya. Jadi topik untuk masalah ibadah ini, topik untuk masalah akidah adalah topik yang cakupannya sangat luas sekali. Ya. Dan di antara poin akidah yang terpenting, ya, yang paling utama untuk diketahui adalah tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara semua materi akidah, yang terpenting dan wajib untuk diketahui bagi setiap muslim adalah tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Yang fokus utama dari Kitab Tauhid ini adalah membahas tentang, ya, rukun iman yang pertama itu yaitu iman kepada Allah, meliputi iman kepada rububiyahnya Allah, ya, bahwasanya Allah itu
wujud, ya ada. Kemudian Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Kemudian juga tentang tauhid uluhiyah, yaitu kewajiban seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini pada mukaddimah yang ketiga bisa kita lihat, di sini mukaddimah ketiga tentang tauhid dan juga pembagiannya. Ya, sebelum kita mulai membahas isi dari kitab tauhid ini, sedikit banyak kita perlu mengetahui tentang definisi tauhid beserta macam-macamnya. Definisi tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesahkan atau menjadikan satu. Ya. Mengesahkan atau menjadikan satu. Itu makna secara bahasa dari kata tauhid. Kemudian, secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid apabila disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, maksudnya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla, ya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang menjadi kekhususan baginya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki hak-hak, Allah memiliki sifat-sifat, Allah memiliki kekhususan-kekhususan yang harus hanya Dia saja yang memilikinya. Hak yang harus dipenuhi oleh hamba. Ini meliputi tiga hal, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Oleh karenanya, macam-macam tauhid di sini disebutkan ulama mutaakhirin membagi tauhid menjadi tiga jenis atau tiga macam. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ya. Inilah yang oleh para ulama mutaakhirin membagi tauhid menjadi tiga jenis ini. Dan perlu diketahui bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga bagian itu bukanlah suatu bid'ah dalam agama, ya. Bukan suatu ajaran baru, hanya saja ini sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman bagi umat yang hendak mempelajari agama, ya. Terutama bagi orang-orang yang baru belajar tentang agama Islam, ya. Di sana mereka harus mengetahui tentang berbagai macam bentuk-bentuk ketauhidan. Ya. Sebagaimana juga dalam ilmu bahasa Arab, kita mengenal pembagian kalam menjadi tiga, ada isim, ada fiil, dan huruf. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab menjadi tiga ini juga tidak pernah terdapat pada zaman Nabi, dan ini dirumuskan oleh para ulama-ulama lughah dalam rangka untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab. Ya. Demikian pula ini, ya, taksim menjadi tiga, maka ini juga hanya sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman kita tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hanya sebatas wasilah, hanya sebatas sarana untuk memahami saja. Bukan bermakna hakiki, bukan bermakna bahwasanya Allah itu ada tiga bagian seperti ini. Namun konsep-konsep ini adalah konsep bagi kita untuk mempermudah tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Maksudnya di sini adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Ini ada tiga hal pokok yang merupakan induk dari perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Mencipta, ya, bahasa Arabnya adalah al-khalqu, mencipta. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya
pencipta. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hewan dan tumbuhan dan seluruh alam semesta ini, semuanya yang menciptakan hanyalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, yaitu menciptakan. Ya, bahasa Arabnya adalah al-khalqu. Beriman bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah menguasai, yang bahasa Arabnya adalah al-mulku. Al-mulku. Ya. Hanya Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, yang memiliki kekuasaan mutlak, yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap langit dan bumi beserta seluruh isinya, itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, yang memiliki segalanya adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk atau manusia, kalaupun mereka disebut menguasai atau memiliki, maka itu hanya sebatas majazi saja. Hanya sebatas nisbi. Hanya sebatas nisbi. Nisbatkan kepada manusia. Ya. Kekuasaan manusia itu hanya terbatas pada tempat tertentu, pada waktu tertentu. Misalnya manusia, ya, si fulan memiliki tanah. Ya. Kepemilikannya hanya terbatas pada bagian tertentu saja. Itu pun, ya, kepemilikan itu bisa hilang dengan faktor-faktor yang lain. Mungkin karena kematiannya. Ketika dia mati, maka dia sudah tidak lagi memiliki tanah tersebut. Atau ketika dia kemudian dikalahkan oleh orang lain, maka orang tersebut pun tidak memiliki tanah tersebut. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah itu mutlak, meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur alam semesta. Bahasa Arabnya adalah at-tadbir. Satu-satunya yang menguasai alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla, yang membuat matahari bergerak, ya, dari timur ke barat, kemudian membuat bulan beredar, kemudian juga ada fase-fasenya yang menurunkan hujan, kemudian dengan air hujan itu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian dari tumbuhan itu menjadi makanan bagi makhluk-makhluk hidup yang lain, ya. Maka itu semuanya sudah diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua hukum alam yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, gaya gravitasi, kemudian juga gaya-gaya yang lain, itu semuanya merupakan aturan yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah at-tadbir, ya, pengaturan alam semesta. Itu semuanya merupakan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua hal kembali kepada tiga hal ini. Semua perbuatan Allah, ya, mengkerucut pada tiga hal ini: al-khalqu, al-mulku, dan tadbir. Misalnya perbuatan Allah menghidupkan dan mematikan makhluk, maka itu merupakan salah satu bentuk at-tadbir, ya, mengatur alam semesta. Allah membuat manusia hidup, kemudian Allah membuat manusia itu meninggal, ya. Termasuk juga ar-razik, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan kesehatan, itu juga termasuk salah satu turunan dari at-tadbir, yaitu mengatur alam semesta. Baik. Tauhid jenis ini adalah tauhid dasar, ya, yang telah ditetapkan Allah dalam fitrah manusia. Semenjak mereka lahir di atas muka bumi ini, mereka sudah memiliki fitrah untuk mengetahui adanya Sang Pencipta. Manusia yang baru lahir, bayi sekalipun, mengetahui, terbesit dalam hatinya, mengetahui atau mudah untuk diajarkan kepadanya, didoktrin padanya bahwasanya ada yang menciptakannya. Maka sangat mudah sekali menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ketika mereka ditanamkan bahwasanya ada Sang Pencipta, yaitu Allah, mereka pasti akan langsung percaya, ya, tanpa mereka bertanya-tanya. Demikian pula pembuktian-pembuktian yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ada, Allah Azza wa Jalla itu yang mencipta dan mengatur alam semesta. Salah satunya adalah hukum kausalitas, ya. Hukum sebab musabab.
Hukum sebab musabab, yaitu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada sebabnya. Sebagaimana kita meyakini, ya, melihat bahwasanya tidaklah suatu HP, ya, yang kita pegang, ini, melainkan di sana pasti ada yang membuat HP tersebut. Ya. Kita melihat adanya rumah, maka kita pun juga pasti tahu bahwasanya ada yang membuat rumah tersebut. Walaupun kita tidak melihat proses pembuatannya, tapi kita sudah yakin bahwasanya semua ini pasti pernah dibuat. Itulah fitrah yang telah Allah tanamkan dalam diri manusia, ya. Mengetahui bahwasanya segala sesuatu ini ada penciptanya. Baik. Untuk tauhid jenis ini, tauhid jenis rububiyah ini, sebagaimana tadi disebutkan, ya, telah diketahui dan diimani oleh semua manusia, ya, maka tidak cukup untuk membuat seorang menjadi masuk Islam, ya. Tidak cukup membuat seorang dikatakan sebagai muslim. Kenapa? Karena semua orang mengetahui atau meyakini ada pencipta. Dalilnya apa? Ya, bahkan orang-orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini adanya pencipta, meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-31, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kemudian, ya, siapakah yang mampu membuat seorang mendengar dan melihat? Maka, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar. Kemudian, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka pasti, yaitu mereka adalah orang-orang musyrik, mereka pasti akan menjawab Allah Azza wa Jalla. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di sini bisa kita lihat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan sebagai orang musyrik yang kekal di neraka apabila mereka meninggal dalam kesyirikan, mereka pun dalam hatinya meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Namun itu tidak membuat mereka otomatis masuk Islam. Kenapa? Karena ketika seorang mengetahui adanya pencipta, maka dia harus tahu tentang konsekuensinya, yaitu dia harus mau beribadah, harus mau tunduk dan patuh hanya kepada Allah saja. Sebagaimana nanti akan disebutkan pada tauhid uluhiyah. Baik. Sebelumnya, di poin kedua tentang macam-macam tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah khabarkan dalam As-Sunnah. Jadi tentang tauhid asma wa sifat, ya, kita wajib beriman dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya. Ya. Dan juga sifat-sifat Allah, ya. Dan juga tentang sifat-sifat Allah itu semuanya wajib kita imani, ya. Tanpa mentakwilnya, tanpa mentakyifnya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya dan seterusnya. Baik, itu jenis kedua. Adapun jenis ketiga, tauhid uluhiyah. Jenis ketiga ini adalah tauhid yang paling penting, yang menjadi inti, pokok inti dakwah para rasul, yang kemudian juga menjadi sebab penciptaan manusia adalah untuk tujuan ini, ya.
untuk tujuan tauhid uluhiyah ini. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ya. Salatnya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sedekahnya hanya boleh mengharapkan pahala dari Allah. Puasanya hanya boleh mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh seorang hamba itu semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Doa, kemudian berharap, kemudian tawakal, ya. Maka itu semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Baik. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani tentang pencipta, mengimani adanya Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta alam semesta, namun ternyata mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada patung-patung. Ya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Ya. Maka ketika Nabi SAW diutus ya di sana di kota Mekah, di sekeliling Ka'bah banyak sekali berhala-berhala berceceran. Baik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik itu yang ada di kota Mekah maupun yang ada di luar kota Mekah. Ya. Mereka tidak lagi menyembah hanya kepada Allah, ya. Tidak lagi hanya berdoa kepada Allah, namun mereka juga berdoa kepada berhala-berhala mereka. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus untuk mendakwahkan tauhid ini, ya. Menyeru kepada manusia, kepada umatnya untuk hanya menyembah, tunduk, patuh, ya. Kemudian berharap, tawakal itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh meminta kepada patung, tidak boleh sujud kepada patung, ya. Tidak boleh, ya, bertawakal kepada patung, namun semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu merupakan tiga jenis tauhid. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tafadhol, ditulis saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis dalam kolom chat. Karena di sini sedang hujan, suara tidak terdengar jelas. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan tentang tauhid beserta taksimnya. Atau bisa di grup. Oke, baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka akan kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu tentang syirik. Lawan kata dari tauhid adalah syirik. Syirik atau definisinya yaitu menjadikan satu dari hak-hak Allah untuk selainnya. Menjadikan satu dari hak-hak Allah untuk selainnya. Menjadikan satu dari hak-hak Allah untuk selainnya, yaitu untuk makhluk.
ya. Meliputi syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat, dan juga dalam uluhiyahnya. Bagaimana tadi tentang pembagian tauhid itu semuanya merupakan hak-hak spesial yang hanya Allah saja yang memilikinya. Apabila hak tersebut ditujukan kepada makhluk, maka itu merupakan bentuk perbuatan syirik. Ya. Misalnya syirik dalam rububiyah, ya. Macam-macam syirik di sini disebutkan. Syirik dalam rububiyah menolak mengakui adanya Tuhan. Ya. Syirik ta'til, menolak mengakui adanya Tuhan. Ya. Seperti Fir'aun, Fir'aun menolak mengakui adanya Tuhan, bahkan dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Maka ini jelas merupakan perbuatan syirik dan merupakan perbuatan kekufuran yang sangat nyata. Contoh yang lain, kaum ateisme yang menolak adanya Tuhan. Meyakini bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ini pun juga merupakan perbuatan syirik. Ya. Dia tidak mau meyakini adanya pencipta. Tidak mau meyakini Allah sebagai pencipta. Maka itu juga merupakan syirik, ya, sekaligus kekufuran. Baik. Kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang meyakini adanya Tuhan tiga dalam satu, ya, meyakini bersatunya tiga entitas dalam satu, yaitu Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak yaitu Yesus atau Isa, dan Ruhul Kudus Jibril. Ya. Mereka meyakini Tuhan itu terdiri dari tiga bagian, satu adalah tiga dan tiga adalah satu. Untuk perbuatan itu maka itu pun juga termasuk perbuatan syirik. Baik. Itu adalah contoh-contoh dari syirik rububiyah. Kemudian yang berikutnya adalah syirik adalah asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat bisa kita lihat di sini. Ada dua jenis juga, yaitu syirik musabbih yang menyamakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahwasanya Allah itu seperti makhluk, ya. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk, ya. Penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Istiwa Allah seperti makhluk yang duduk di atas singgasana dan seterusnya. Itu pun juga merupakan syirik musyabbihah, yaitu menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluknya. Itu merupakan perbuatan kekufuran sekaligus kesyirikan. Baik. Adapun yang terpenting dari macam-macam syirik ini yang masih banyak terjadi, ya, dan merupakan perbuatan kekufuran yang sangat nyata adalah syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah. Oke. Ini ada dua jenis dalam syirik uluhiyah. Yang pertama syirik akbar, yaitu menjadikan selain Allah suatu tandingan yang disembah dan dipatuhi seperti menyembah dan menundukkan diri kepada Allah, yaitu berupa keyakinan, perkataan ataupun perbuatan yang merupakan ibadah kemudian ditujukan kepada selain Allah yang berakibat kepada syirik dan kekufuran. Ya, berakibat kepada kekufuran. Jadi perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang di sana merupakan bentuk ibadah yang harusnya ditunjukkan kepada Allah, namun ternyata ditunjukkan kepada selain Allah, seperti sujud. Sujud dalam rangka pengagungan. Sujud dalam rangka pengagungan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang bersujud kepada berhala, bersujud kepada patung salib, ya, bersujud kepada patung-patung yang lain, ya, maka itu merupakan bentuk syirik dan juga kekufuran. Dan ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini merupakan perbuatan kesyirikan yang sangat berbahaya dan wajib untuk dihindari. Baik, itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu tentang syirik asghar. Syirik asghar merupakan perkataan perbuatan
ataupun keyakinan yang juga merupakan perbuatan syirik, namun ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi memang perbuatan, perkataan yang dihukumi sebagai syirik, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian bahaya lain dari syirik akbar adalah menghapus semua amal baik. Amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan, perbuatan baik dia, sedekah dia, kemudian puasanya dia, itu semuanya hangus karena perbuatan syirik akbar. Kemudian syirik asghar hanya menghanguskan amal yang terkontaminasi syirik tersebut. Contoh syirik asghar adalah riya. Ya, bisa kita tulis di sini. Contoh riya. Contoh syirik asghar adalah riya, yaitu ibadah dengan mengharapkan untuk mendapatkan pujian manusia. Baik. Contoh syirik akbar, sujud kepada patung, ya. Sujud kepada patung. Baik. Syirik akbar, pelakunya dihukumi kafir, ya. Kembali ke sini, di antara bahaya-bahaya syirik adalah bahwasanya pelaku syirik akbar dihukumi orang kafir, ya. Pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik asghar, pelakunya muslim namun imannya tidak sempurna, ya, karena dia melakukan dosa sehingga dia wajib untuk bertaubat supaya imannya kembali sempurna, ya. Orang yang ria, ya, yang bersedekah ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka itu merupakan perbuatan dosa, salah satu kategori syirik asghar yang mana dia wajib bertaubat darinya. Baik. Kemudian akibat lain dari perbuatan syirik akbar adalah menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Orang yang melakukan perbuatan syirik akbar terancam pelakunya kekal di neraka. Adapun perbuatan syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kemudian syirik akbar dosanya tidak diampuni Allah jika, ya, jika dia meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari syirik akbar tersebut. Ya. Dia masih meyakini, ya, sujud kepada berhala itu boleh, ya. Kemudian dia meninggal di atasnya, maka dia meninggal dalam kondisi syirik yang mana dosanya tidak akan diampuni, yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Kemudian syirik asghar, perbedaannya dengan syirik akbar tadi, ya. Sebagian ulama berpendapat tentang dosa syirik akbar bahwasanya pelakunya tetap mendapatkan azab, ya, namun di bawah kehendak Allah, ya. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, ya. Bisa Allah ampuni dan bisa juga Allah bersihkan dulu dosa-dosanya dengan cara dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Terus kelumit perbedaan syirik akbar dan juga syirik asghar, ya. Itu juga merupakan salah satu dari materi kita, yaitu membahas tentang macam-macam syirik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Jika ada yang ingin bertanya, ada yang kurang dimengerti. Silahkan, Pak Fatmawati. Bisa secara langsung atau ditulis. Afwan Ustadz secara langsung aja ya.
Halo? Halo? Halo, Ustadz, bisa kedengaran? Iya ya, sudah. Oh, Maafan tadi. iya, Silahkan. Ustadz. Saya mau tanya tentang syirik musyabihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, saya tuh pernah pernah apa? Saya pernah kayak yang menyamakan Allah dengan makhluk. Saya tuh teringat Kak, teringat apa? Sepertinya ayat hal itu ada di Al-Qur'an. Cuman pas tadi saya cek-cek ternyata itu bukan Al-Qur'an tapi hadis. Nah, hadis ini mengatakan hadis Bukhari. Ya, gimana? Eh, mana ya? Sabar Ustaz. Hadis Bukhari itu dia mengatakan seperti ini. Rasulullah bersabda, kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan pada bulan purnama. Nah, Ya, itu betul. termasuk kategori apa, Ustaz? Itu Baik. itu gimana sih? Karena itu kan hadis. Baik. Oke. Kita jawab Itu terlebih sih. dahulu tentang uh, itu merupakan bab tentang ru'yah yang mana manusia akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini apa namanya? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi ya. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan apa namanya? Melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama dalam riwayat yang lain tanpa adanya awan menghalanginya. Ya. Jadi di sini sebenarnya Rasulullah tidak mentasbih atau tidak menyerupakan Allah dengan bulan. Namun Rasulullah hanya menggambarkan bahwasanya kita nanti akan melihat Allah dengan jelas tanpa berdesak-desakan, ya, tanpa ada penghalang, sebagaimana kita bisa melihat bulan di dunia ini. Ya. Dan di dunia ini kalau bulan lagi purnama tanpa ada awan yang menghalanginya, maka kita bisa melihat itu bulan itu dengan jelas. Semua orang bisa melihatnya, ya, tanpa desak-desakan. Oke. Jadi di sini hanya ditasbih kaifiyatur ru'yanya, cara melihatnya saja, ya. Yang ditasbih di sini, yang disamakan di sini adalah cara melihat, ya. Sebagaimana kita melihat bulan di dunia dengan gampangnya, ya, tanpa desak-desakan, ya, dengan jelasnya, maka di akhirat kita akan melihat Allah Azza wa Jalla, ya, tanpa desak-desakan, tanpa tertutup apapun, dan itu merupakan salah satu apa namanya puncak kenikmatan yang paling tinggi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, akan mendapatkan al-husna yaitu surga, wa ziyadah dan juga tambahannya, yaitu salah satunya adalah nikmat melihat Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian, ya. Jadi hadis itu tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan, namun hanya menyamakan kaifiyahnya, tata cara melihatnya. Ya, gambaran ketika melihat Allah Azza wa Jalla itu seperti kita melihat bulan, tidak berdesak-desakan, ya. Tidak apa namanya terhalangi, kita bisa melihat dengan jelas, ya. Kita kemudian merasa nikmat melihat wajah Tuhan kita. Demikian. Kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam. Bagaimana, sudah cukup atau ada lagi? Berarti kalau itu berarti kan sama seperti kiasan ya, Ustadz. Tidak, kita tidak mengkiaskan Allah seperti bulan. Namun yang dikiaskan adalah cara melihatnya saja. Ya. Bukan objek yang dilihat, ya. Bukan objeknya yang dilihat, tetapi cara melihat. Kita kalau melihat bulan itu kan nggak perlu desak-desakan, ya. Kemudian juga apa namanya? Kalau dia tidak terhalangi awan, ya sudah, gitu. Berarti kita melihat dengan jelas. Kita juga merasa melihatnya dengan enak dan seterusnya. Demikian pula ketika kita melihat Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan dalam artian kita mentasbih Allah dengan bulan, tetapi yang disamakan adalah cara melihatnya saja. Seperti itu. Gimana? Sudah mafhum, Ibu? Iya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, kalau mungkin belum jelas nanti akan saya
apa namanya, ketikkan lagi di kolom komentar di grup WhatsApp. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin tentang jenis-jenis syirik atau jenis-jenis tauhid, pembagian-pembagiannya. Oke, baik kita lanjut. Kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu tentang definisi ibadah. Ya. Baik, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, tauhid uluhiyah adalah kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksudkan ibadah. Apakah ibadah yang terfokus pada sholat, zakat, puasa, kemudian syahadat, tilawatul Quran, atau apakah ibadah itu cakupannya lebih luas daripada itu? Maka di sini ternyata para ulama mendefinisikan ibadah meliputi cakupan yang sangat-sangat luas sekali. Ya. Tidak hanya terbatas pada rukun Islam yang 5, tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang nampak, atau hanya ucapan-ucapan saja, namun cakupannya lebih luas. Bagaimana di sini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dalam Majmu' Fatawanya, beliau membawakan definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala jenis amalan, ya, segala jenis amalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Amalan apapun yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan, ya, perkataan maupun perbuatan, ya, yang nampak dikerjakan oleh anggota badan maupun yang ada di dalam hati, keyakinan-keyakinan di dalam hati. Ya, itu semuanya termasuk jenis ibadah. Contoh perkataan, ya, perkataannya dan perkataan pasti nampak, yaitu zikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semuanya merupakan zikir dan itu juga merupakan bentuk ibadah. Maka ketika berzikir kita wajib untuk mengesahkan Allah dalam ibadah ini. Kita wajib untuk berzikir hanya untuk mencari ridhonya Allah. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ibadah yang sangat mulia. Ya, dalam tilawah kita pun wajib, ya, hanya mencari ridhonya Allah. Tidak boleh kita tilawatul Quran untuk mencari ridhonya manusia, mendapatkan pujian yang dibilang sebagai qari, dibilang sebagai hafidh dan seterusnya. Azan, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat-nasihat yang baik dan seterusnya, itu semuanya merupakan perkataan yang bernilai ibadah. Maka ketika azan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika menyampaikan nasihat, ketika berdakwah, kita semuanya wajib untuk mencari ridhonya Allah. Tidak boleh kita mencari ridhonya manusia. Ya. Kemudian contoh perbuatan yang termasuk ibadah, ya, perbuatan zohir. Yaitu sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, sholat malam, sholat nafilah, sholat duha, dan seterusnya. Itu semuanya merupakan ibadah. Maka sujud kita, rukuk kita, berdirinya kita, itu semuanya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu. Kemudian ada sedekah, ya, puasa, kemudian haji, ada umrah dan seterusnya. Itu semuanya merupakan ibadah perbuatan anggota badan ini nampak dilakukan oleh anggota badan, maka wajib untuk apa namanya mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering luput dari kalangan manusia yaitu amalan-amalan hati. Ya. Amalan-amalan hati contohnya adalah tawakal. Contohnya yaitu tawakal, ya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada khauf atau takut. Ya. Takut yang disertai dengan ketundukan, ya, penghambaan diri. Cinta yang disertai dengan penghambaan diri, ketundukan, kepatuhan. Kemudian juga mengharap. Itu pun semuanya harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga doa. Doa meminta tolong, kemudian isti'anah, ya, meminta tolong, kemudian juga istighasah, meminta pertolongan di kala musibah, itu semuanya hanya boleh dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi nanti akan disebutkan dalam kitab Tauhid ini beberapa bab berikutnya
tentang amalan-amalan hati yang wajib untuk kita bertauhid di sana. Wajib hanya boleh ditujukan kepada Allah. Yang mana jika amalan-amalan hati ini ditujukan kepada selain Allah, maka tergolong perbuatan syirik. Baik, itu definisi dari ibadah. Silakan kita mulai masuk. Oh, sebentar. Apabila ada yang ingin bertanya lagi, tafadhol. 3 poin ya. Tadi 3 poin. Ada tauhid, definisinya macam-macamnya. Kemudian juga ada syirik, definisinya dan juga macam-macamnya. Kemudian juga ada definisi ibadah. Definisi ibadah. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kami lanjutkan. Kita lanjutkan. Bab pertama dari kitab Tauhid ini. Kitab Tauhid bab pertama perlu kita kasih keterangan yang lebih jelas lagi. Ya. Kitab Tauhid kita perlu tambahan keterangan, yaitu bab tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Oke, bab pertama ini kita bertauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak memberikan definisi yang jelas tentang judul dari bab pertama ini. Ya. Beliau hanya menyebutkan tentang kitab tauhid, kemudian langsung membawakan dalil-dalilnya. Maka di sini para ulama apa namanya menjelaskan maksud dari bab pertama ini sebenarnya adalah tentang membahas tentang wajibnya seorang hamba, wajibnya setiap manusia untuk mentauhidkan Allah, ya, terutama dalam ibadah, dalam ibadah. Wajibnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Di sini dibawakan dalil-dalil, ada kurang lebih ada 7 dalil, 5 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasannya manusia, ya, manusia itu setiap manusia wajib untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wajib hanya untuk menyembah, wajib menyembah hanya kepada Allah. Wajib hanya tunduk kepada Allah. Baik. Dalil pertama tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik, kita bisa lihat di syarah atau penjelasan dalil pertama ya di sini saya kita lihat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, firman Allah, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla." Dari sini kita bisa melihat ya di sisi pendalilannya ayat terhadap bab wajibnya mentauhidkan Allah, lafaz untuk beribadah kepadaku maksudnya adalah untuk mentauhidkanku, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tunduk kepadaku dengan mengerjakan ketaatan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan. Ya. Inilah tujuan penciptaan manusia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak diperbolehkan bagi manusia untuk beribadah, ya, untuk apa namanya bersujud, ya, atau kemudian menyembah kepada selain Allah. Ibadah, sesembahan, ya, penyembahan itu hanya boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setiap lafaz ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid, yaitu kita wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Di sini disebutkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah.
dan apa yang dengannya menjadi sebab penciptaan mereka, maka mereka pun diperintah untuk mengerjakannya. Dan perintah Allah asalnya bersifat wajib, sehingga kesimpulannya mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Ya. Sekali lagi, tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah, ya, untuk mentauhidkan Allah. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan apa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka itu sifatnya wajib. Ya. Kesimpulannya, mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Wajib bagi setiap hamba, bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu dalil pertama yang berbicara tentang wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini masih seputar wajibnya seorang hamba, wajibnya setiap manusia untuk mentauhidkan Allah, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Firman Allah Azza wa Jalla, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat, tujuannya untuk menyerukan u'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua rasul, ya, dari Nabi Nuh, ya, Adam, Idris, Nuh. Kalau Rasul dimulai dari Nuh, tapi kalau Nabi dimulai dari Adam. Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian setelah Nabi Ibrahim juga ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan seterusnya. Sampai dengan Nabi Muhammad SAW, khatamun nabiyyin wal mursalin. Mereka semuanya diutus untuk membawakan dakwah tauhid. Ya. Tujuan mereka diutus adalah mengingatkan manusia, menyeru kepada manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya. Itulah tujuan Allah mengutus mereka. Mereka diutus dengan tujuan yang besar, ya, bukan untuk main-main. Ya. Maka di sini Allah SWT memerintahkan para rasul untuk mengajak manusia menyerukan sembahlah Allah. Ya. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan apa saja yang merupakan perintah Allah, maka sifatnya adalah wajib. Ya. Apa saja yang Allah perintahkan, hukum asalnya adalah wajib. Kesimpulannya, mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Ya. Kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana ini merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Mereka tidaklah diutus kecuali untuk sesuatu yang besar. Yang sesuatu yang besar itu pasti merupakan sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Kemudian ayat tersebut juga ada lanjutannya, yaitu wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjauhi taghut. Taghut adalah segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Ya. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, ketundukan, kepatuhan yang disertai penghambaan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya merupakan bentuk taghut. Maka bisa kita lihat di sini ada dua lafaz, u'budullah, perintah untuk menyembah Allah, dan perintah pasti sifatnya wajib. Kemudian juga wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya. Bermakna bahwasanya tauhid seorang hamba tidaklah sempurna kecuali dengan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Sehingga dari sini kita menjadi semakin yakin bahwasanya ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah dalam ibadah, ya, hukumnya adalah wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib. Silakan nanti dibaca-baca kembali matan modul-modul yang telah kami share ini. Ya. Tauhid seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan rukun di atas. Ya.
berlepas diri dari tauhid. Ya, seorang tidak lagi tunduk menghambakan diri kepada selain Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah dan hanya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Ya, siapa saja yang ingkar kepada penyembahan kepada tagut, kepada selain Allah, ya. Kemudian wa yu'min billah dan beriman hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan, ya, tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Baik, di sini apa saja jenis-jenis tauhid disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Ya, penyembahan kepada selain Allah meliputi kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap yang dilakukan oleh seorang hamba dengan melampaui batas baik pada ketundukan, kepatuhan ataupun ketaatan, ya, kepada seorang yang dia ridha terhadapnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lam al-Muwaqqi'in. Baik. Di sini ada 5 pembesar tagut, ada iblis, ya. Kemudian siapa saja yang ridha untuk disembah, siapa saja yang memerintahkan makhluk untuk menyembah dirinya, kemudian siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib yaitu dukun dan paranormal, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah pada hukum-hukum yang telah jelas, ya. 5 ini merupakan pembesar tagut, ya. Tagut adalah yang dia disembah selain Allah dan dia ridha. Kalau dia ridha. Jika dia tidak ridha, maka dia bukanlah tagut. Contohnya adalah Isa atau Yesus alaihi salam. Dia disembah oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Namun Nabi Isa tidaklah ridha untuk disembah. Maka Nabi Isa bukanlah tagut. Di sini kita bisa tulis, ya. Isa bukanlah tagut, ya, karena dia tidak meridhoi penyembahan orang Kristen, ya, orang-orang Nasrani terhadap dirinya, ya. Nabi Isa memerintahkan umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Namun, ya, generasi-generasi belakangan mereka berlebih-lebihan dalam Nabi Isa, bahkan mengangkatnya sebagai Tuhan, ya. Jadi yang menjadikan Isa sebagai Tuhan adalah beberapa generasi setelahnya. Di tahun 300-an Masehi baru muncullah gerakan-gerakan menyembah Nabi Isa, mengangkatnya sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu umatnya Nabi Isa, ya, di zamannya beliau di tahun sekitar, ya, 40 Masehi masih merupakan umat-umat yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, ya. Itu adalah eh, definisi tauhid dan siapa saja yang bukan termasuk tauhid. Baik, sampai sini tentang 2 dalil yang berbicara tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kita sampai jam 9.15 insya Allah. Saya ada kurang lebih 10 menit. Jika ada yang kurang jelas. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit, ya. Dalil berikutnya yang masih berbicara tentang wajibnya manusia, wajibnya setiap hamba untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana."
Kita lihat di sini. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan dan telah memerintahkan kepadamu, ya, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Dia, ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Oke, dari sini bisa kita lihat secara jelas ya, Allah telah memerintahkan kepada kita supaya tidak menyembah, ya, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya mentauhidkan Allah itu hukumnya wajib. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Allah perintahkan secara tegas dalam Al-Quran atau melewati lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua perintah Allah yang disebutkan secara tegas itu menunjukkan kewajiban. Ya. Maka di sini ibadah hanya kepada Allah hukumnya wajib. Ya. Ibadah hanya kepada Allah hukumnya wajib. Bisa disimpulkan dalam ayat ini bahwa wajib bagi setiap hamba untuk mentauhidkan Allah, baik itu dalam ibadah rububiyah maupun dalam asma wa sifat. Ya. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkannya. Baik. Itu dalil ketiga. Untuk faedah-faedah ini tidak akan kita baca dalam forum. Silakan nanti para peserta untuk membacanya secara mandiri sebagai tambahan literasi. Ya. Insya Allah nanti akan ada evaluasi hariannya, latihan harian. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih kurang lebih 10 menit lagi. Dalil keempat yang menyebutkan tentang wajibnya seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ingat, bab ini semuanya berbicara tentang wajibnya seorang hamba mentauhidkan Allah. Dalil keempat tentang wajibnya setiap hamba mentauhidkan Allah. Semua dalil-dalil yang tadi disebutkan kesimpulannya sama, yaitu setiap manusia wajib mentauhidkan Allah. Dalil keempat yang disebutkan di sini adalah surat An-Nisa ayat 36. Firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ya, ibnu sabil, ya, orang musafir yang kehabisan bekal, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Oke, bisa kita lihat pada yang di garis bawahin di sini, yaitu firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ingat ya, apa yang Allah perintahkan secara tegas, maka itu pasti sifatnya wajib. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu berbuat syirik. Maka ini melazimkan kita wajib mentauhidkan Allah. Ingat, lawan kata dari syirik adalah tauhid. Jika yang dilarang adalah syirik, ya, maka itu menunjukkan haramnya perbuatan syirik. Ya. Apa yang Allah larang secara tegas menunjukkan keharamannya. Dan itu melazimkan wajibnya kebalikannya. Ya. Kebalikan dari syirik adalah tauhid. Maka kesimpulannya tauhid adalah wajib. Ya. Sekali lagi, apa yang Allah larang secara tegas, , maka itu menunjukkan keharaman.
yang melazimkan wajibnya kebalikannya, melazimkan lawan katanya. Lawan kata dari syirik adalah tauhid. Maka kesimpulannya apabila tadi syirik itu haram, maka yang wajib adalah tauhid. Yang wajib adalah tauhid. Sehingga kesimpulannya adalah tauhid adalah kewajiban dan syirik adalah keharaman. Ini jelas sekali disebutkan dalam ayat ini. Baik, ya. Semua ayat tadi yang telah kita sebutkan merupakan dalil tentang wajibnya setiap hamba untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dalil keempat. Kemudian dalil kelima, ya. Dalil kelima di sini disebutkan, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Baik, cukup sampai di sini saya di ayat ini sebenarnya yang merupakan intinya adalah ini saja. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Yang sesuai dengan bab ya. Yang diinginkan dari ayat ini adalah penggalan pertamanya. Qul ta'alu, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jangan berbuat syirik. Sebagaimana tadi disebutkan, apa yang Allah larang pasti sifatnya haram dan melazimkan kebalikannya. Ya. Syirik itu haram, maka kebalikannya adalah tauhid itu wajib. Tauhid itu wajib. Ya. Kesimpulannya lagi, ya, tauhid adalah sesuatu kewajiban setiap hamba dan syirik adalah sesuatu yang Allah haramkan. Sesuatu yang Allah haramkan. Baik. Ya, ingat, ini adalah dalil kelima yang membahas tentang wajibnya setiap hamba untuk mentauhidkan Allah. Ini dalil kelima. Kemudian ini faedah-faedah, faedah-faedah, silakan dibaca. Kemudian dalil keenam yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang mulia, beliau radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaknya dia membaca firman Allah, ya. Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ya, baik. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, menjadikan ayat ini, ayat yang tadi, ya, ayat yang tadi Al-An'am 151 sampai 153 sebagai wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ketika membaca ayat itu tadi, Al-An'am 151 sampai 153, kemudian juga mendengar penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa ini adalah ayat yang paling berharga, yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diketahui dan diamalkan. Oleh karenanya, beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, maka bacalah firman Allah ini, ya, bacalah Al-Quran, Al-An'am 151 sampai 153. Baik. Di sini sisi pendalilannya Abdullah bin Mas'ud menjadikan ayat 151 sebagai wasiat Rasulullah yang disebutkan di dalamnya larangan berbuat syirik. Ya. Ingat, di dalam ayat tersebut ada kandungannya apa namanya, perintah yang paling tinggi, yang paling berharga, yang paling wajib untuk dikerjakan adalah larangan berbuat syirik yang melazimkan wajibnya bertauhid. Ya, jadi di sini setelah
kita melihat ayat ini berbicara demikian, ternyata ayat ini juga dikuatkan oleh sahabat, ya, oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau Anda ingin benar-benar mengetahui wasiat Nabi, ya, maka salah satunya adalah jangan berbuat syirik, ya, dan wajib untuk bertauhid. Baik. Oke, sampai sini insya Allah sampai dalil ke-6 ini kita cukupkan saja. Waktu sudah pukul 9.15. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Apabila yang ada yang ditanyakan, silahkan tafadhalu sebelum kita tutup. Ya. Poin penting dari pertemuan kali ini yaitu tentang tauhid, macam-macamnya, syirik, macam-macamnya, kemudian juga ibadah, definisinya, serta bab yang pertama, yaitu bab wajibnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini pesankan untuk para peserta sekalian untuk apa namanya memperbanyak literasi, ya, memperbanyak membaca, terutama dalam materi yang telah kami share, yang telah kami sebarkan di grup. Silakan dibaca-baca kembali, ya, dibaca-baca kembali, dipahami, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang terus, memperbanyak bacaan, terutama dalam bab yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Untuk pertemuan berikutnya kita juga akan share apa namanya PDF berikutnya, bab yang kedua, dan untuk setiap pertemuan materi tauhid kami akan kirimkan link untuk latihan evaluasi sebagai barometer pemahaman, ya, sejauh mana para peserta bisa memahami materi-materi yang disampaikan, dan sifat latihan tersebut open book, ya, jadi silakan sambil mengisi sambil melihat kembali materi-materinya. Baik, sekali lagi apabila ada yang ditanyakan silakan sebelum kita tutup. Oke, jika tidak ada mari eh, kita tutup. Apabila ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di grup, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.